Hai Positive People, kita akan melanjutkan share pengajaran kita dalam Matius pasal 26. Kali ini kita mengambil ayat 36 sampai 46 dengan judul di Taman Getsemani. Getsemani artinya oil press. Getsemani artinya pemerasan buah zaitun. Getsemani artinya tekanan yang begitu besar. Ayat 36, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, yaitu Yakobus dan Yohanes. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurun, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, dia menyerahkan aku sudah dekat. Alkitab menceritakan begitu transparan. Di dalam Taman Getsemani, Yesus menghadapi tekanan yang begitu besar. Ia merasa takut, gentar, dan rasanya seperti mau mati. Sampai pembuluh darahnya pecah. Yang keluar keringat bukan keringat dingin, tapi keringat darah. Di sini Yesus berdoa, kalau boleh, cawan ini berlalu daripadaku. Cawan lambang penderitaan dan kesengsaraan. Dia berdoa, Bapa kalau boleh, penderitaan dan kesengsaraan ini berlalu daripadaku. Dia tunggu. Jawabannya Bapa tidak kunjung datang. Dia serahkan pada kehendak Bapa, bukan kehendakku yang jadi, biarlah kehendakmu. Sampai 3 kali Yesus berdoa dengan kalimat dan kata-kata yang sama. Satu-satu doa Yesus yang tidak dijawab oleh Bapa di surga di Taman Getsemani. Semua permintaan dan doa Yesus instan dijawab, kecuali satu di Taman Getsemani. Kenapa? Karena berbeda antara kehendak Yesus dan kehendak Bapa di surga. Dari doa Yesus dalam Getsemani ada 3 pelajaran yang saya mau bagikan. Yang pertama, doa Yesus adalah bukti ketaatan mutlak seorang hamba. Yesus sedang membuktikan bahwa kehadirannya di muka bumi adalah sebagai Allah yang sama dengan manusia. Ia mengambil rupa seorang hamba. Sebagai hamba, ia taat mutlak. Walaupun ia tahu bahwa darahnya akan tercurah, tubuhnya akan disembelih, akan dihancurkan. Tetapi dalam ketaatan mutlak sebagai seorang hamba, Yesus berkata, janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki ya Bapa. Di dalam Alkitab ada begitu banyak nabi-nabi dan tokoh-tokoh Alkitab yang mengajarkan tentang doa. Seperti doa Yabes, doa Elia, doa Yesaya, doa Yeremia, doa Esther, doa Daniel. Tapi saya mau katakan, doa Yesus di Taman Getsemani ada doa orang yang dewasa. Orang dewasa, seandainya doanya tidak jawab, dia gak kecewa. Jadi kalau kita masih kecewa dengan doa, harapan kita yang tidak terpenuhi, membuktikan kita masih childish, membuktikan kita masih kekanak-kanakan. Lihat anak-anak kalau gak dijawab permintaannya, gak dikabulkan keinginan, ngomel-ngomel, marah-marah, sampai banting-banting bara.
Kalau kita masih ngomel-ngomel dan marah-marah atau kecewa, membuktikan kita masih kekanak-kanakan. Jawaban doa dari Tuhan selalu ada 3. Yang pertama, yes, langsung diberikan. Yang kedua, tunggu, belum waktunya, nanti pasti ada waktu Tuhan yang terbaik. Yang ketiga, tidak diberikan, agar kita menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan yang terbaik. Di sini kita perlu belajar untuk mengatur ekspektasi kita. Sadarilah, Dia adalah Tuhan kita, bukan budak yang mudah untuk kita suruh-suruh. Siapa kita? Kita adalah ciptaannya. Harusnya kita yang jadi hamba untuk mengikuti maunya Tuhan, untuk selalu menyenangkan hatinya Tuhan kita. Jadi, jika doa soal pasangan hidup belum dijawab, nikmatilah masa jomblo kita. Bertumbuhlah dalam karakter Kristus, berkualitaslah dalam karyamu. Nanti orang melihat engkau berkualitas, engkau punya karakter Tuhan, engkau bisa tetap bersuka cita, pasti ada orang yang tertarik. Jika doamu mengenai keturunan belum dijawab, enjoylah honeymoon dengan pasanganmu, dan jadilah terus berkat buat orang lain. Jika sakit penyakitmu belum disembuhkan, tingkatkan persekutuanmu dengan Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu, dan jadilah berkat melalui perkataanmu. Pelajaran yang kedua yang kita dapatkan dari doa Yesus di Taman Getsemani. Doa Yesus di Taman Getsemani adalah sumber kekuatannya menghadapi penderitaan dan kesengsaraan. Tuhan Yesus mengajak murid-murid untuk berdoa supaya murid-murid jangan jatuh dalam pencobaan. Karena mereka tidak berdoa, melainkan tertidur, murid-murid Yesus semuanya imannya tergoncangkan. Mereka lari terbirit-birit ketika Yesus ditangkap. Bahkan Petrus memiliki sumbu pendek. Ketika Yesus dimaki-maki, dia ambil pedang dan dia bacok telinga prajurit Romawi. Yang Yesus tidak lakukan itu pada Yesus dimaki-maki. Bahkan Petrus pun menyangkal Yesus sampai 3 kali. Beda sama Yesus, karena Yesus berdoa semalam-malaman, maka dia punya kekuatan yang penuh malah menghadapi penderitaan dan kesengsaraan. Dia punya kasih yang penuh untuk bisa terus mengampuni. Dia punya kesabaran yang penuh untuk tidak menjawab semua kata-kata yang mencelanya. Bahkan dia punya penguasaan diri yang penuh untuk tidak membalas kejahatan-kejahatan. Dia punya kesetiaan yang penuh untuk tetap taat kepada kehendak Bapa. Penting bagi kita untuk mengawali hari dengan berlutut berdoa agar kita penuh dengan kesabaran. Penting ketika kita lebah untuk kita mengawali dengan doa agar kita beroleh kekuatan. Sangat penting dalam keadaan terluka untuk kita berdoa agar kita bisa terus mengasihi dan mengampuni. Penting saat kita sukses, kita selalu berdoa agar kita tetap rendah hati dan tidak jatuh dalam pencobaan. Pelajaran ketiga yang kita dapatkan dari doa Yesus Taman Getsemani, ketika kita menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Bapa, maka akan tersedia rencana Bapa yang jauh lebih mulia di depan kita. Saat Yesus menyerahkan pada kehendak Bapa, yang terjadi rencana Bapa yang mulia tersedia. Lewat kematian Yesus, Dia menyelamatkan dan menyucikan dosa-dosa kita. Saat Yesus menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa, maka yang terjadi lewat kematian Yesus, di hari ketiga Dia bangkit. Saat Yesus menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa, maka yang terjadi rencana Bapa yang mulia, yaitu Yesus diberikan gelar kehormatan, nama di segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau Yesus tidak menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa, kalau Yesus tidak mau mati di atas kayu salib, maka nama segala nama, Tuhan segala Tuhan tidak diberikan kepada Yesus. Amazing dan mulia. Hari ini kita belajar ada 3 pelajaran berharga mengenai doa Yesus Taman Getsemani. Yang pertama, doa Yesus adalah bukti ketaatan mutlak seorang hamba. Yang kedua, doa Yesus Taman Getsemani sumber kekuatannya menghadapi penderitaan dan kesengsaraan. Yang ketiga, doa Yesus Taman Getsemani mengajarkan kita untuk menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Bapa agar tersedia rencana Bapa yang jauh lebih mulia tersedia di depan kita. Tuhan Yesus memberkati.
suka duka perjalanan tangan pengharapan sepanjang tahun 2020 dalam membangun bangsa di tanah air Indonesia.